Ketemu lagi di warga lokal. Lokal. Apa tuh? Baru lagi. Tiap episode ada terobosannya. Gimana buat warlok yang sudah menyaksikan 2 episode terakhir? Terima kasih sebelumnya thank you guys. yang memberikan masukan-masukan dan juga sudah memberikan support, dan yang pastinya ada progres ya dari episode pertama 30.000. 41.000 seingat gue, 42.000. Lumayan lah, jadi ya ada progres. Dan target gue kan, gue bilang sama Glenn, gak jauh-jauh dari 50.000 lah untuk episode 10 episode awal. Semoga setelah 10 episode kita juga makin bagus dan juga bisa di atas 50.000 lah. Tapi kayaknya mereka happy deh dengan konsep ini, karena jarang gak ada yang ngebahas kayak gini. Maksudnya benar-benar warga lokal lagi nongkrong gitu. Benar. Karena yang teknis kan ya udah banyak lah. Komentator, podcaster kan udah dibahas semua ya, kayaknya nggak perlu kita ulangin lagi. Atau lo nonton matchnya itu kan ada banyak teknis-teknis yang juga dibahas kan. Kita lebih dari sisi ya memang penonton aja, warga-warga lokal yang memang nonton sepak bola dan menyukai sepak bola, yang nggak sih paling ngerti banget. Dan kita bukan pengamat juga, by the way, kita cuma mendukung tim. Iya, kadang kita masing-masing gak sih? Enggak, gue gak dukung tim masing-masing, gue nonton semua. Gue dukung Persija, tapi gue nonton semua. Even Persib pun tadi gue juga nonton, walaupun udah 3-0 gue gak nonton lagi ya, karena udah selesai sih gamenya. Oke, kita mulai dulu kali ya dari minggu lalu yang gak sempat kita bahas apa ya. Kayaknya yang Persita ya, Persija kali ya. Persija lawan Borneo kan kita nggak sempat bahas minggu lalu kan. Dan walaupun Borneo juga udah bermain lagi lawan Persebaya, Persija masih menunggu lawan Dewa di hari Minggu nanti ya. Terus ada siapa lagi yang belum kita bahas kemarin? Coba deh lihat hasil kemarin di atas deh. Ya kan Borneo, oke. Kita terakhir sampai Persebaya. Madura Malut juga kemarin belum sempat kebahas ya. Papa Madura, Semen Padang, PSM Yogyakarta yang 0-0 itu. Persija Borneo dulu deh. Oke. Nah, Persija Borneo kan. Ya Glenn banter kan di grup ya. Tapi jujur gue gemes sih. Gue jujur gemes karena kemenangan depan mata. Tapi kalau lihat cara mainnya Borneo di akhir-akhir sampai dari babak kedua aja, gue nggak ngerasa ini sebuah kerugian, karena Borneo mainnya gila loh, mainnya ngotot banget. Dan si komentator juga bilang nih, Iksan nih bisa memberikan sesuatu juga nih dengan masuk ke Iksan kan. Ternyata ya walaupun memang golnya bukan yang gol bagus ya, cuman ya cukup gitu untuk bisa memberikan Persija nggak jadi menang. Dan lagi-lagi yang gue bilang, Juan Villa ini bahaya banget nih dari pertandingan sebelumnya dan berlanjut ke pertandingan lawan Persebaya. Ini pemain yang bisa memberikan something yang bahaya banget, dari cara dia dribbling, dari insting dia bergerak masuk, positioning dia, sampai tendangannya kan nggak ada gol dia yang jelek loh. 3 pertandingan 5 gol itu menurut gue nggak ada yang jelek. Iya. Bahkan 3 diantaranya kalau nggak salah roket semua gitu kan. Jadi ya ini memberikan, gue inget di episode pertama gue bilang sama Glenn juga kan, Peralta awalnya kerja sendirian kelihatannya, tapi begitu si Villanya hidup, Peraltanya juga jadi hidup lagi. Obietanya juga kemarin juga hidup. Obieta betul baru gol kedua tuh dari berapa 7 pertandingan seingat gue. Jadi ya ini bahaya nih trio ini. Dan kemarin akhirnya Persija ya sebenarnya menurut gue punya banyak peluang yang harusnya lebih efektif lah. Kalau lo emang mau kill the game, sayang kemarin gak kill the game. Makanya gue agak sedikit gemes. Tapi ngelawan Borneo yang juga dalam beberapa pertandingan terakhir lawan Borneo, Persija kesusahan untuk menang. Ya menurut gue bagus, udah cukup lah. Hasil imbang ini menurut gue cukup layak lah. Gimana kalau menurut kalian, Glenn? Lo kan seneng lah pasti kan lihat imbang kan, karena sebelumnya Persib imbang juga kan. Happy lah, maksudnya happy lah gue. Ini tim paling dekat dengan Persib, dengan mereka berbagi poin kan sebetulnya. Iya karena 2 tim ini ya. Ini hitung-hitungan realistisnya, Boboto pasti happy. Dan ini sebetulnya menurut gue, kalau gue JFS Persija, ini seri rasa kalah sih. Tadi yang lu udah kata, banyak banget peluangnya sih memang. Betul, itu pertama. Terus ini udah 3 poin di depan mata loh. Iya. Dan kita kan kemarin bahas ya, waktu mereka melawan Malut, sempat terjadi gol di menit-menit akhir, nyaris kebobolan kan, artinya shaky kan. Ada kepanikan di lini belakang dari Persija Jakarta. Ini yang gua mau kasih poin adalah, oke, gue setuju Persija memiliki banyak pemain pelapis di paruh kedua. Tapi kita bertanya secara kualitas, apakah mereka siap dan sepadan dengan starting 11 ya? Karena ketika ada beberapa pemain yang masuk, terlihat stabilannya justru goyang gitu. Dan memang itu gol yang bagus dari Juan Villa gitu. Yang pertama mungkin kalau lu lihat gimana Alano ada sedikit salah jaga lah. Jadi diberikan ruang yang begitu lebar. Akhirnya Juan Villa bisa mencetak gol dengan luar biasa gitu. Dan di babak kedua ada Fajar Fatur Rahman yang mungkin belum settle dengan tempo permainan yang begitu tinggi kemarin. Ada satu blunder, Kasambunya
akhirnya bisa overlap dan juga ngasih umpan cutback. Salah antisipasi dari Andri Tani, banyak juga nyalain Andri Tani, tapi menurut gue itu bola yang susah dan ya kelihatan kan kepanikan itu yang ngebuat akhirnya Persija harus kehilangan 1 poin. Tapi yang satu lagi gue mau kehilangan 2 poin. Satu lagi adalah Alano sih. Kartu kuningnya itu menurut gue benar-benar konyol dan itu membuat akhirnya dia harus absen melawan Dewa United. Sebagai bobotoh sekali lagi gue happy. Iya. Dia emosional banget sih menurut gue kemarin nggak perlu sih emosinya. Tapi emang sering ya gue ngeliat Alano tuh emosinya meledak-meledak seperti itu ya. Dan kemarin dia terlihat seperti ingin juga memancing lawan biar kepancing, tapi justru menurut gue dia yang kelihatan banget emosional tuh. Sayangnya nih yang secara temperamen nih Alano harus lebih dikontrol lagi nih untuk biar nggak merugikan tim. Karena menurut gue ketika dia nggak ada itu rugi banget sih. Lo kan Jack tau lah bagaimana kehilangan Alano sih, ganti sekalian Witan gitu kan, secara level kan jauh lah gitu kalau dibilang. Gimana Paul? Iya, dan nggak ada yang one to one ya, jadi bisa mungkin Juan Mota masuk gitu kan, cuma itu juga bukan di posisinya, mungkin Maxwell harus geser gitu. Kalau gue ngeliat pertandingan ini sih sebenarnya secara hasil memang nggak ideal ya, karena harusnya memang menang, gue setuju gitu. Cuman secara permainan improve sih kalau gue lihat. Ini gue cukup happy dengan permainan Persija kali ini karena akhirnya mereka mulai sabar bermain build up. Gitu, nggak long ball, crossing dan lain-lain. Jadi sabar main build up. Dan peran Maxwell free roll di depan nih efektif menurut gue. Gitu, jadi dia bisa cari space, cari ruang untuk distribusi bola. Nah ini yang gue cukup happy ngeliat ini. Gitu, walaupun sebenarnya karena intensitas pertandingan ini tinggi banget. Tinggi sih gitu. ini emang. Dan ini nggak banyak stoppage ya. Babak pertama 1 menit, babak kedua 4 menit. Yang ini jarang di Super League kayak gini. Gitu. Jadi memang di menit-menit akhir ini ya Persija agak kehilangan konsentrasi ya, terutama gol terakhir yang kedua itu. Gitu. Bener-bener semua pemain ngumpul di kotak penalti dan nggak ada yang jaga second ball gitu. Nah ini yang disayangkan sih sebenarnya. Gitu. Cuman secara permainan menurut gue ini improve. Gitu. Dan ini kan masalah mental ya. Ketika lu di menit akhir tertekan kan pada akhirnya mental berbicara kan. Lu skill sebagus apapun, tapi ketika mental itu nggak kuat, ya terlihat akhirnya gol yang harusnya tidak terjadilah itu di JIS kan. Dan ini sekali lagi menurut gue kerugian untuk Persija sih. Iya. Ini gue melihatnya mirip-mirip kayak kemarin Malut ya, yang akhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Karena lu di saat lu bermain di kandang dan lu emang udah kemenangan depan mata, harusnya lu bermain lebih passionate lah, lebih nafsu, lebih agresif lagi sebagai tuan rumah dibandingin kemarin justru lebih banyak diserang di akhir-akhir yang membuat akhirnya lu kejebolan karena mungkin secara tekanan dan secara mental udah mulai merasa aduh jangan sampai kecolongan, malah jadi kecolongan karena lu bermainnya agak sedikit inferior, agak sedikit ada kekhawatiran berlebihan menurut gue, overthink yang akhirnya beneran kejadian. Sayang banget karena menurut gue kemarin gemes banget sih. Ini peluang segitu banyak dan emang kemenangan udah depan mata, tapi justru malah akhirnya batal hanya karena sepersekian menit yang harusnya nggak kejadian gitu. Karena Persija benar-benar main dominan bang. Betul. Benar-benar dominan dan secara permainan mereka bagus sih menurut gue. Secara game plan gue setuju dengan Aldo. Tapi pada akhirnya kan itu kualitas bench yang mewah itu apakah bisa nyatu atau enggak dengan skema permainannya Sousa. Ya menurut gue ini juga butuh waktu dan Sousa juga butuh bisa menunjukkan kualitasnya sih untuk bisa meracik tim mewah ini yang udah ada modal, kedalaman squadnya udah diperdalam, tapi gimana bisa ngasih second plan, ngasih taktik cadangan yang bisa membeda gitu di babak kedua. Coba fast forward ke gol terakhir deh bang, golnya Borneo deh. Karena gue sih sebenarnya ya gue juga setuju dengan Persija dominan, Persija efektif, Persija peluangnya banyak, mainnya juga game plan-nya bagus. Tapi ada alasannya Borneo ada di level ini juga kan, ada di klasemen ini. Dan ada alasan juga di pertandingan setelahnya dia bisa ngebantai Persebaya gitu kan. Persebaya yang sebelumnya juga trennya lagi lumayan juga lah, nggak yang lagi berantakan banget. Ya karena ini lini serangnya dia seolah mendapatkan soul baru gitu. Jadi gue nggak kaget ketika kemarin, wah si anjir nih Juan Villa nih benar-benar merepotkan banget. Peraltanya juga jadi lebih liar. Ya itu akhirnya membuat gue, oh ya udahlah, gue merasa ini big match yang kadang memang seri rasa kalahnya setuju, cuman ya lawannya ya karena selevel. Kalau lo lawannya yang mungkin di papan bawah gitu ya, let's say lawan Biak, tanpa gua meremehkan Biak atau melawan yang versi Solo dan lain-lain, tapi ya ini karena ada alasannya secara tren si Borneo ini emang lagi tim yang berbahaya gitu. Jadi wajar menurut gua ketika di big match ya kadang-kadang hasil-hasil seperti ini bisa menjadi surprising buat tim tuan rumah yang mungkin udah kemenangan depan mata gitu. Jadi ya gue gak terlalu menyesalkan karena dari pertandingan sebelumnya gue udah bilang Borneo ini bahaya banget. Tapi gue optimis lah secara permainan Persija juga kemarin cukup bagus. Ya memang gue setuju sama Glenn. Gue selalu bilang
backnya ini, even backnya aja kalau pelapisnya udah berubah kayak Ahmad masuk ke back tengah, gue selalu deg-degan. Tengahnya kalau udah ada rotasi juga gue selalu deg-degan. Itu masuk ada Aditya Warman lah di sana. Terus juga kalau Witan masuk lah di sana di lini serang atau di nomor 10-nya juga agak masuk ke dalam juga. Jadi secara kedalaman skuadnya emang agak timpang gitu. Tapi ya what do you expect lah dalam big match ya, kadang-kadang keputusan-keputusan ini bisa perlu diambil karena juga secara rotasi, secara stamina lo nggak bisa maksain juga kan, secara mungkin dengan intensitas yang tinggi ya stamina lo habis, harus diganti juga. Walaupun impactnya kadang-kadang ya levelnya nggak sebanding dengan pemain-pemain utama lo gitu. Tapi gue perlu katakan satu ini bang, walaupun gue bobotoh tapi gue mengapresiasi gimana Jackmania mendukung Persija di JIS. Karena itu kan bener-bener nggak ada apa ya, nggak ada running. Sekat lah ya, nggak ada running tracknya, deket banget kan. Deket banget kan. Tapi gue lihat selama gue nonton Persija di JIS nggak ada pelemparan. Iya. Nggak ada yang turun ke lapangan. Bagus. Itu suatu yang perlu diapresiasi menurut gue, karena butuh kedewasaan dari setiap supporter. Karena kemarin kita lihat kan di Malut ada wasit Torik ya, Bang Torik akhirnya harus dipukul. Terus wartawan juga diintimidasi. Zaman gini lu ngeintimidasi wartawan untuk liput olahraga kan menurut gue miris ya. Itu kejadian yang sangat disayangkan sih sebenarnya, karena udah beberapa kali terjadi ya. Laga away, supporter away datang dan itu sebenarnya baik-baik aja gitu, disambut dengan hangat oleh supporter tim tuan rumah gitu kan, semua udah berjalan dengan baik, tapi harus dicederai sama 1-2 insiden kayak gini gitu. Ini tentu memberikan alasan tambahan ya buat Komdis dan buat PSSI gitu untuk memperpanjang larangan aturan away gitu. Ya ini kita sekalian aja pindah ya, kalau kita head to headin sama tadi pertandingan yang gue bilang juga sebagai tuan rumah sama-sama ngenes gitu ya. Cuman satu sisi ya kemarin kita ngeliat juga bukan yang Madura, yang bawahnya, yang Malut lawan PSM juga surprisingly gila loh, ngasih perlawanannya gila juga di babak-babak akhir gitu. Jadi gue kemarin even lo ngeliat Malut kelihatannya wah nih kayaknya menang nih gitu kan, cuman ternyata perlawanan dari si Makassar ini juga nggak kalah serem, apalagi dia bermain tandang kan. Dan gue ngeliat kemarin berapa kali ketika ngeliat kalau yang gue liat terakhir itu mah emang jelas offside lah. Even gak offset pun udah kelihatan banget gitu di si. Offset atau full sih? Jadi sebenarnya kalau gue baca kan? Offset sih kalau gue lihat, gue sempat lihat nih, gue frame-nya gue pause gitu. Itu nggak offset sih. Jadi memang ini cuman kayaknya pelanggaran. Enggak. Kalau gue baca dari itu akhirnya offside dari artikel ya. Gue nggak tahu deh karena itu makanya gue bilang itu ada dua hal itu kan. Karena dia nunggangin si back lawannya ditambah dalam posisi yang memang offside sih kalau menurut gue tuh. Nih checking goal. Tipis ini. Tuh. Karena dia posisinya megangin badan si backnya itu kan, otomatis pundak sama tangannya lebih ke kanan dibandingin si backnya kan. Iya. Nah tapi itu yang memang menjadi PR buat gue juga ya, menjadi perhatian buat gue adalah ya Indonesia kan VAR kameranya berapa sih gitu ya di Premier League aja kamera sebanyak itu aja, kadang kita nggak ngeliat angle yang bener-bener nyaman gitu untuk bisa memastikan ini apa sih, offset nggak sih, atau ini pelanggaran nggak sih, atau apa lebih maju siapa sih secara ininya. Nah ini lagi menurut gue kameranya sangat terbatas, dan gue tadi berapa kali jujur ngelihat berapa kali replaynya nggak merasa bener-bener yakin gitu kan. Tapi kan pada akhirnya wasit harus call kan, dan ketika si wasitnya merasa itu offset ya menurut gue ya layak lah untuk diterima lah. Dan harusnya ini bukan hasil yang jelek juga menurut gue ya buat si Malut ya. Gue nggak ngerti kenapa ya, gue mungkin secara emosional, secara intensitas tinggi lo merasa harusnya sebagai tuan rumah menang dan merasa dirampok. Tapi menurut gue lo harus mengapresiasi juga bagaimana tim tamu bermain. Karena gue liat PSM kemarin bukan menang by luck, bukan menang dengan gol untung-untungan, bukan menang karena hadiah dari wasit penalti semua gitu ya. Tapi karena emang mereka main bagus juga gitu di babak kedua terutama ya. Gimana kalau lihat Glenn, PSM dan juga Malut ini? Yang pasti kalau PSM itu kan 3 gol Malut itu semua kesalahan PSM Makassar ya. Iya. Backnya itu betul-betul kacau sih. Dia kacau banget. Iya. Dan ini juga membuktikan David da Silva masih diperhitungkan di papan top skor. Sekarang dia jadi top skor sementara 15 gol. Iya, lagi ngalahin Maxwell lagi. Ngalahin Maxwell. Dan kalau gue lihat memang babak kedua sih ada momentum tendangan jarak jauh dari pemain tengah ya dari PSM Makassar. Kaki kiri itu kualitas tendangannya. Setelah beberapa menit sebelumnya dia sempat
bikin satu kali kesalahan yang membuat akhirnya Malut transisi. Itu siapa yang botak kan? Dan ya, siapa namanya Danso bukan Danso. Si nomor 8 ya. Iya, nomor yang si botak itu. Betul, karena gol David da Silva yang kedua itu kesalahan passing dia yang bisa dimanfaatin Ciro, akhirnya ngasih umpan terobosan, David da Silva dikasih bola kayak gitu ya selesai gitu. Tapi emang gila ya trio Ciro, Tyrone sama David da Silva. Gila secara chemistry udah dapat banget ya. Betul, cuman masalahnya adalah di bangku cadangan sih. Iya itu dia. Malut terlihat di beberapa pertandingan terakhir ini udah mulai akhir-akhir agak kedodoran kan. Karena ya lu Ciro kan umurnya udah 36 nggak salah. David da Silva tuh 35 kan. Di umur segitu dengan intensitas tinggi ini main setiap minggu menurut gua akan berat. Apalagi kan Malut kita tahu secara perjalanan mereka harus ketika away pasti ke Jawa, pasti mungkin ke Sumatera gitu. Perjalanannya jauh gitu loh. Jadi fisik itu juga mungkin menurut gua menjadi salah satu faktor akhirnya Malut kenapa sedikit terganggu nih di menjelang penutupan dari Super League ini. Iya. Gimana Paul ngeliat dari pertandingan ini Paul? Iya, sebenarnya kalau gue ngeliat ini memang pembedanya David da Silva ya di sini ya. Dia cetak 2 gol kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Jadi nyaris hat-trick ya. Iya. Dianulir itu. Iya. Sebenarnya kalau gue lihat nggak ada yang terlalu fatal sih dari pertahanan PSM ya. Sudah cukup baik juga. Cuma memang David da Silva ini fatal lah, banyak peluang apa kan itu? Fatal lah, banyak blunder tiga blunder dia. Iya, blundernya banyak. Oke. Ya terlepas juga siapa Yakob juga blunder ya. Cuman itu juga blundernya banyak sih back-backnya. Si kipernya juga bahkan iya, yang terakhir tuh. Yang ini yang David da Silva gol pertama kan. Oh iya, kalau ini memang iya. Ini kiper. Tapi kan masing-masing ada blunder ya ini satu-satu kan. Jadi skor sama Yakob juga ganti-gantian. Iya. Yang itu juga yang gol kedua apa ketiga tuh yang scrimmage depan gawang yang mantul-mantul yang si Yurannya udah nendang tapi nggak sempurna akhirnya digolin kan sama si. Cuman kalau gua ngeliat gol scrimmage nih ya susah diapa-apain juga ya karena kan udah panik lah ya gitu. Gua lebih ngeliat ada momentum dia harusnya bisa buang bola. Bisa buang bola benar. Itu menurut gua agak gol yang aneh sih menurut gua. Iya. Gue kalau udah scrimmage gitu, udahlah ini udah given aja lah. Karena gue lebih ngeliat dari skemanya gimana bisa bola nyampe situ dan lain-lain gitu sih. Kalau gue ngelihatnya gitu. Ya ini dia kita lihat bagaimana David da Silva bisa mencetak gol yang sangat nyaman. Even yang gol keduanya juga menurut gue gampang banget. Emang jago sih ini striker ya anjir. Emang hidup banget gitu mau main di lapangan kayak gimana pun jadi dia. David tuh punya kemampuan protecting ball-nya luar biasa sih. Dan dia kan kelihatan lambat ya. Tapi langkah dia tuh kan jauh. Iya. Jadi dia tuh menang sprintnya tuh jago gitu. Langkahnya gede-gede dia. Bagus dia. Gila sih. Tapi emang ini ya gua ngerti bagaimana emosionalnya fans gemes lah ngelihat kemenangan depan mata buyar. Tapi menurut gua itu tidak menjadi pembenaran untuk melakukan anarkis, melakukan kekerasan, melakukan pemukulan kepada wasit, melempari sesuatu yang menurut gua akhirnya menjadi menodai sepak bola Indonesia, even tim lo sendiri gitu. Jadi kita pengennya sih setuju tadi gue bilang juga sama yang Glenn juga tadi bilang bahwa The Jack aja yang memang terkenal juga banyak bocah-bocah kadang-kadang anarki aja oknum-oknum gitu ya. Nah ini bisa menjaga gitu walaupun mereka gagal menang. Nah ini justru mereka yang gue rasa juga mainnya juga bagus. Malam ini kelihatannya tampil oke semua secara pemain depan sama tengahnya, justru kayak merasa dinodai dengan oknum supporter yang akhirnya menghiasi headline. Bisa menjadi hukuman nih buat Malutnya ke depannya nih. Bahaya juga. Sangat disayangkan ini dilakukan juga bukan sama fans saja, tapi sama official juga. Gitu. Bahkan sampai ruang officialnya itu digedor juga sama oknum officialnya gitu. Ini yang sangat disayangkan sih sebenarnya gitu. Official yang seharusnya menjadi contoh bagi supporter malah melakukan hal seperti ini gitu kan. Tadi apa? Ada tambahan apa Glenn? Lu mau nambahin apa? Ini sih, tapi itu Jackmania itu kan memang peran sentral Bang Diki sama Bang Ferry itu cukup dihormati lah antara Jackmania kan. Jadi sekarang didengar satu komando itu mungkin yang membuat akhirnya Jackmania ini punya ketertiban yang lebih dibandingkan dengan fans lain. Gue ingat banget ketika melawan Malut di putaran pertama, Ciro mengambil corner kick, ada satu Jackmania yang lempar sepatu. Dan itu langsung didorong, maksudnya langsung dikasih ke Stewart sama Jackmania yang lain ya. Mereka sadar itu fatal gitu. Bukannya terprovokasi tapi dia sadar kalau itu tuh hal yang salah gitu. Itu merugikan timnya sih. Karena itu sekali lagi susah loh menjaga kondusivitas di saat lapangan dan tribun itu sangat dekat. Tim lu juga nggak menang juga, kalah juga di gol akhir dengan tempo yang begitu tinggi. Itu menurut gua satu hal yang harus bisa menjadi contoh bagi klub-klub lain di Super League sih. Gue itu ketemu Bang Diki kan, karena ya dia kan sekarang lebih ke bagaimana non teknisnya gitu kan.
bagaimana membangun brand Persija gitu bisa menjadi sebuah tim yang brand yang komersil yang bisa mendatangkan investor. Nah, gimana caranya lo bisa mendatangkan investor kalau lo masih tidak mau melihat kemajuan sepak bola dengan cara berperilaku yang beradab gitu. Nah, menurut gua apa yang sudah diterapkan mungkin yang membangun kesadaran itu kepada the Jackmania-nya akhirnya membuat ya itu mau nggak mau lo harus sadar kalau lo nggak berperilaku attitude yang beradab, yang sopan, yang menjaga ketertiban, ya akan berimpact ke tim lo. Gimana tim lo bisa punya uang, bisa bayar gaji pemain-pemain lo, bisa apalagi kalau lo berulah akhirnya kena sanksi harus ngebayar juga dendanya juga. Terus juga gimana mau ngedatengin brand dalam jangka panjang kalau memang secara perilaku tidak meyakinkan investor gitu. Nah, akhirnya gue gitu bener bilang iya bang, itu penting banget sih untuk membangun brand bukan cuma sebagai di atas lapangannya aja, tapi bagaimana lu sebagai brand ya brand yang trusted buat investor. Karena kalau misalkan lu dihukum FIFA, Persija dianggap tim yang misalkan barbar segala macam, mana ada sih sponsor memasang gitu kan. Nah makanya tadi yang Glenn bilang juga, gua waktu itu ketemu pas banget, gue inget waktu ketemu Diki, Bang Diki ya, akhirnya dia ngomong ya lagi dia bagaimana sekarang lagi pusing memikirkan dari sisi bisnisnya membantu Persija untuk bisa ketemu brand-brand sana sini ya. Ini yang menurut gua harus dipikirkan. Mungkin ya Malut kan juga bisa dibilang tim baru lah ya. Walaupun mungkin ya duitnya banyak ya. Malut duitnya banyak mungkin investornya belum perlu banyak dicari-cari. Tapi kalau kayak untuk Persija yang memang harus mulai independen mencari banyak investor ya menurut gua penting banget. Dan untuk kedepannya sepak bola ya begini, bukan hanya duit dari ownernya, tapi bagaimana lu menjadi brand yang trusted dan investor mau masuk untuk ke invest di tim lo tanpa lo harus ibaratnya menjadi tembok gambar tempel gitu, buku tempel stiker. Karena menurut gua agak sedih kan ngeliat baju klub sekarang saking nggak begitu banyaknya duit dari investor, akhirnya lo harus nempel begitu banyaknya dari sponsor karena sponsornya mungkin ngasihnya kecil-kecil gitu kan. Tapi lo 10 sponsor di baju penuh tuh baju gitu kan, jadi kurang enak lah buat dilihat. Nah ini kedepannya ya, semoga kedepannya jangan ada kejadian kayak kemarin supporter oknum supporter dari Malut yang menurut gua laganya nggak rusak secara keputusan nggak terlalu nggak ada yang fatal atau kelihatan mencurigakan, tapi dirusak, dicoreng dengan kayak gini. Yang parah tuh kan ini kan Persijap lawan Solo. Nah ini maksud gua tadi gue sempet salah, ini maksud gua yang ada kerusuhan away itu ya sampai ke terminal Jepara itu kalau ada kerusuhan, ini yang disayangkan banget sih. Ya. Itu hasil 0-0 padahal kan. 0-0. Sebenarnya emang Solo lebih banyak peluang sih ya sebenarnya. Cuman tetap nggak dibenarkan apapun alasannya, tetap nggak dibenarkan sih untuk melakukan kerusuhan. Bahkan saat supporter ini menjadi datang ke laga away gitu kan. Iya. Dan kata kuncinya setuju sih, kesadaran itu. Kemarin tuh kan gue podcast sama si Kang Adit kan dari Persib kan. Karena Kang Adit kapan-kapan mampir ya ke warga lokal. Nah, pedal dulu kita. Iya mantap Kang Adit. Pedal dulu kita. Ini loh, dia tuh cerita bang. Sekarang ada tekanan di Bandung itu bikin face recognition di GBLA. Bagus. Dengan hasilnya di Asia kemarin kan yang pada turun itu kan supaya bisa terdeteksi tuh. Karena masalahnya kemarin yang akhirnya minta maaf itu oknumnya terdeteksi dengan video viral penonton gitu, bukan dari sistem stadion. Cuman Kang Adit bilang kalau misalkan wasit supporter yang gak punya kesadaran, percuma. Iya. Lu nge-invest banyak duit miliaran ngebangun itu sistem, tapi kalau gak punya kesadaran juga percuma. Karena dia tuh nemuin satu fans waktu lawan Persija, dia ngegali bang, tanah di bawahnya gate supaya dia bisa masuk. 15 orang dia stay di toilet. Wah anjir. Oh iya gue pernah. Hamin berapa sebelum pertandingan dia stay di toilet, lu bayangin. Udah kayak ini penjahat Alcatraz lo anjir. Itu dia. Di tanah anjir, niat banget jahatnya. Itu dia. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh kalau misalkan pola pikirnya masih cari celah, lo mau sistem sebagus apapun percuma gitu. Iya, dan perlu kerjasama semua stakeholder juga ya. Karena let's say kita pakai kayak di timnas kita pakai Garuda ID misalnya. Gitu kita harus bisa menjamin bahwa semua supporter yang masuk memang beli dan memang lewat platform yang sama. Gitu, jangan sampai dia dapat tiket, dapat tapi nggak lewat platform itu. Pada akhirnya kan ya nggak ada deteksi wajah, nggak ada apa gitu. Nah ini perlu kesadaran nggak hanya dari supporternya, tapi dari stakeholder klubnya juga gitu. Dia harus memastikan bahwa ya tadi semua itu harus beli di platform yang sama, nggak dapat dari tempat lain gitu tiketnya gitu. Ya. Oke, kita geser dari situ, dari Malut dan juga PSM tadi. Arema Bali juga laganya seru sih anjir. Gue lihat si pemain Jepang itu siapa, si Hiyaichi ya.
Yachida sama si Campos nih sama-sama pecah telur sejak main 6 pertandingan 7 pertandingan, akhirnya baru golin sekarang. Yachida langsung 2 gol, Campos langsung 1 gol. Jadi ya kemarin juga laganya laga gila sih. Bali lawan Arema itu 7 gol gila total kan. Ya. Dalberto juga mantap sih. Vini juga hat-trick Dalberto. Iya, ini laga yang cukup intens, laga yang cukup sengit, tapi Bali sedikit lebih efektif lah dalam memanfaatkan peluangnya. Karena sebenarnya Arema punya peluang juga untuk kemarin menyamakan kedudukan lewat Vini yang juga di scrimmage sama even Dalberto pun juga bisa nyetak lebih dari 3 gol sebenarnya. Tapi kemarin ada beberapa peluang yang masih melebar, masih bisa ditepis juga. Jadi kemarin Bali bisa mendapatkan 3 poin dari kandang Arema sih. Sebenarnya kan momentumnya game changer itu ketika si backnya Arema Betinho kalau nggak salah ya. Itu sundulan ke belakang sama kipernya. Itu bingung tuh nyalain kiper apa nyalain back karena emang itu udah miskom sih menurut gua. Iya dan pas nyundul dia nggak lihat kipernya di mana kayaknya tuh. Iya. Bener-bener nyundul, dia berharap kipernya ada di tempat itu, ternyata udah maju deket banget gitu kan. Dan minggu ini banyak ini blunder ya. Dari Yakob, terus dari siapa nih si Betinho sampai Kadek Arel juga kan bunuh diri kan. Karena di momen itu kan sebetulnya Arema itu sudah memperkecil ketinggalan kan. Udah 3-2 tuh. Iya. Tapi karena ada Betinho langsung 4-2 kan. Hilang udah secara mental tuh. Ya, karena setelah itu Kadek Arel yang akhirnya bunuh diri juga kan. Cuma Yachida ini 2 gol ini menurut gue kelas sih. Ini pemain Jepang yang gol pertama sama kedua ya di Super League. Tapi kalau lu lihat golnya dari si Yachida ini sama satu lagi dari siapa? Yang Campos. Itu ada out position dari Rio Fahmi. Ada satu transisi Rio Fahminya overlap membantu serangan, sekali transisi langsung bola Campos ya, Campos ya. Dan ini juga Rio Fahminya ini juga. Tapi ini kelas sih. Sentuhannya yang gol pertama, sentuhannya sama tendangannya sih ya udahlah nih mah udah magic moment sih kalau ini tendangannya gila sih ini. Sama sentuhan pertamanya dia sebelum nendang bagus sih. Karena gue ngeliat sebenarnya di game-game sebelumnya nggak begitu terlalu menonjol si Yachida ini. Gue lihat berapa kali di Bali kan. Tapi Bali musim ini memang nggak konsisten sih. Iya. Ya tapi paling yang kelihatan kan si Gopel lagi gitu kan. Sama si strikernya Kopel, lu di mana Koci lu? Bodoh amat lah. Tapi Tom Haye aja Tom Haye. Bener kan Tom Haye. Lawan lu Koci apa? Ya kan lu ya udahlah kan kita orang Indonesia. Orang Premier League aja lu enggak nyebut Thierry Henry zaman dulu baru nyebut Angri. Enggak usah terlalu bule lah. Kan kita orang Indonesia enggak tapi kita mencoba yang runs yang benar ya. Tapi ini laga yang seru karena Arema juga dalam beberapa pertandingan terakhir juga perlawanannya juga ketat banget. Walaupun memang mungkin ya di sedikit laga ini emang terakhir ya apa sih laga Beti yang gol bunuh diri Betinho itu udah ya udahlah mau gimana lagi deh. Tapi kemarin gue tuh nonton Borneo Persebaya ya. Ini pindah ke Borneo Persebaya deh. Itu menurut gue Persebaya saya benar-benar nggak bisa main sih. Dia tuh kan memang selama ini selalu bergantung pada flanknya kan. Bruno udah balik ya? Sama Galifretas kan. Iya, Malik udah balik kemarin kan. Betul. Tapi masalahnya adalah back sayapnya Borneo itu salah satu yang terbaik di Super League. Siapa si Kasambu sama ada si Buffon Alvarez. Ya, matilah itu. Di tengahnya nggak jalan, flanknya nggak jalan, selesai lah itu. Tapi ini gila sih, Villa nih anjir sih kanan kiri hidup lu bayangin. Kanan kirinya hidup tendangannya walaupun dia kaki kanan ya, tapi jalan semuanya. Kasambu juga bagus. Dan Peralta juga gila sih kemarin yang gol itu sih. Wah ini bisa menjadi sesuatu. Gua justru lebih khawatir bukan soal Persija bisa juara apa enggak. Jangan sampai di balap sama Borneo karena ini udah kebalap sekarang. Udah balap ya sekarang ya? Kebalap. Loh kemarin kan udah kebalap sekarang. Karena dia udah menang nih. Persija kan belum main kan. Dan Peralta itu yang dia nggak punya di putaran kedua sih, ruang. Kemarin tuh karenanya Persebaya udah ketinggalan, dia harus nyerang. Peralta akhirnya dapat ruang transisi yang lu bayangin 3 pemain dari tengah lapang bisa nyata gol sebagus itu gitu. Memang ruang itu sih. Karena Peralta tuh banyak di awal musim dijaga 2 pemain, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya butuhlah si Juan Villa, butuhlah si Obieta gitu. Tapi kemarin dikasih ruang satu kali transisi itu memang menjagonya Peralta sih, skillfulnya Peralta gitu. Dan dia tuh berotot ya sebenarnya kalau kita lihat tuh orangnya kayaknya kecil gitu, cuman badannya tuh sebenarnya keker banget. Tadi gue lihat body balance-nya Peset tuh kuat banget, bukan yang meliuk-liuk kayak Juan Villa. Dia lebih ke yang
apa ya kayak Messi yang secara bukan ya gue nggak bandingin sama Messi lah ntar pendukungnya ngeri-ngeri kan, cuman maksudnya body balance itu kuat gitu untuk lari steady dan berhenti pivoting itu jago banget. Nah kalau Villa kan lebih teknikal lah, meliuk-liuk terus lincah dan umurnya masih muda juga lagi 26 tahun coy. Ini masa depannya panjang nih Liga 1 coy. Itu tendangan bebasnya lu lihat si Juan Villa no kick coy, itu gila, itu no kick coy. Sempurna banget makanya sempurna itu di top of corner. Golnya gak ada yang jelek anjir, golnya dia. Sampai Nadeo geleng-geleng loh itu. Iya sampai Nadeo bilang gini-gini ya. Karena dia kan ngeliat dari belakang kelihatan banget kan bolanya. Iya benar. Arah bolanya kemana kan. Iya. Golnya gak ada yang jelek. Dan beruntungnya dengan dua pemain wingernya sekarang bisa nyala lagi. Akhirnya Obieta bisa nyetak gol keduanya musim ini. Ya mungkin masih jauh lah kalau orang masih Borneo masih memimpikan striker kayak model Matius Pato gitu. Emang itu jago sih menurut gue. Itu striker yang bisa nyetak 20-an gol dan emang gak cuma semusim tapi bisa berapa musim cukup jago di Borneo. Ya Obieta minimal bisa setengahnya dari itu udah lumayan lah menurut gue. Tapi ini jago ya Bang Nabil sih. Pemain asingnya Borneo tuh jarang ada yang fail. Iya seringnya sebanyak yang bagus ya. Banyak yang bagus ya. Banyak yang bagus gila. Banyak yang bagus dari dulu selalu menjadi salah satu yang nonjol di Super League. Iya. Dan ini juga duel sebenarnya dua kiper yang dipanggil timnas juga ya, ada Hernando dan juga Nadeo. Menarik kalau melihat dari kalau menurut gue ya dari penampilan Borneo sejauh ini dan juga posisinya dan juga penampilan gak cuma dari timnya tapi dari individualnya ya, gue merasa sekarang Nadeo ahead daripada Hernando ya kalau ngomongin dari timnasnya ya menurut gue. Setuju gue itu. Dari sisi positioningnya ya. Terlepas mungkin ya kalau dibandingin sama PAS dan juga Audero ya iyalah karena mereka levelnya di atasnya Super League. Cuman kalau bandingin yang emang asli Indonesianya bukan diaspora ya ini menurut gue si Nadeo emang bagus banget. Terlepas kemarin dia nggak bisa nahan tendangan roketnya Fabio, nah itu wajar emang tendangannya itu gila banget gitu kan. Even mungkin Buffon aja sering kebobolan yang nahan roket seperti itu. Kayaknya Borneo tuh pertahanan kedua terbaik setelah Persib deh. Iya. Dan bagus sih Nadeo secara clean sheet juga lumayan kan karena dia punya tinggi badan juga. Iya. Ya makanya kalau secara tinggi badan emang menurut gue paling ideal ya dia menurut gue dibandingin Hernando sama si Teja sama Cahya gitu kan. Ini yang membuat gue Nadeo jarang ya tapi dapat kesempatan, bahkan terakhir-terakhir kan dia di bawahnya Hernando kan kalau dibawa ke Garuda ini kan. memang formnya lagi bagus sih dia ini gitu. Bukan berarti Hernando jelek ya tadi gue bilang gitu. Enggak, berarti memang formnya lagi bagus Nadeo jauh memang. Gitu di beberapa laga terakhir memang performa dia bagus gitu. Teja sih yang gue sayangkan nggak dipanggil. Ini cukup hot ya ini kayaknya. Bukan cuman karena Glenn yang bobotoh, cuman tadi kita juga di grup sempat discuss kan tentang Garuda Calling ini. Ya ini profesional lah, cuman justru karena cuman profesional ini bukan profesional. Justru kenapa tidak ada nama Teja Paku Alam, kiper yang notabene kiper puncak klasemen, kemudian kiper paling banyak clean sheet-nya, dan ya dia sudah membuktikan bukan cuman clean sheet tapi banyak save dia yang secara refleks bagus semua termasuk lawan Ratchaburi gitu kan. Apa menurut kalian kalau kalian bisa menduga-duga dari sisi John Hartman tidak memanggil seorang Teja Paku Alam? Yang pertama kalau secara persaingan jelas kalau Emil Audero sama Martin Pas sudah jelas jauh. Tapi kalau dibandingkan Nadeo, Cahya dan Hernando menurut gue masih bisa bersaing. Kalau secara statistik ya, kalau kita lihat statistik doang 4, artinya tadi kalau udah clean sheet lawan Persik udah 15 clean sheet. Persib Bandung belum pernah kebobolan. Teja belum pernah kebobolan ketika bermain di GBLA. Ya GBLA juga baru kebobolan 1 kali dong. Itu pun si Vinicius. Iya, dan itu pun kiper cadangan yang main bukan Teja. Bukan Teja kan. Teja. Cuman masalah gini, ketika lu bandingkan Teja bermain di Super League dan di Asia, itu ada perbedaan, Bang. Di Asia itu enggak sekuat itu pertahanan dari Persib. Bahkan Teja kan di Ratchaburi walaupun clean sheet di GBLA tapi di Ratchaburi di bombardir lah 3-0 kan. Waktu di Singapura kebobolan 3 enggak salah, di Malaysia kebobolan 2. Itu kan artinya ada perbedaan kualitas kalau kita bicara soal itu baru Asia ya, belum ke expose tuh di situ ya. Dunia, betul. Tapi mungkin juga dari pertahanannya dong kalau itu bukan cuma dari kiper kan sebenarnya. Betul, meskipun Teja punya refleks yang bagus, cuman kan lu butuh kiper yang meyakinkan di belakang kan. Ada beberapa momentum pada akhirnya Teja juga nggak bisa menjadi pembeda gitu. Kalau misalnya kita di Offside 2 sering bilang si Donnarumma akhirnya jadi kunci. Ini juga kan butuh sosok kiper seperti itu. Tapi kalau do you think gitu sama Cahya Supriyadi sama Hernando Ari, apakah Teja kalah menurut lo?
Kalau Cahya menurut gua layak untuk bisa mendapatkan tempat karena Cahya ini kiper U23 cukup stabil. Kalau gua nonton di beberapa pertandingan timnas, bahkan di PSIM juga dia salah satu yang lumayan stabil lah performanya. Tapi kalau untuk Hernando Ari menurut gua Teja di kali ini lebih layak untuk bisa masuk. Ini preferensi gua ya. Dan Teja juga ada satu kelemahan yaitu soal build up sih. Ya itu emang satu problem. Tadi gue juga ngobrol sama Diani, itu dia nggak senyaman itu untuk main dari kakinya gitu. Iya betul. Dan tinggi badan. Nah iya itu tinggi badan sih. Tapi main Anuari memang tinggi badannya tinggian mana? Kayaknya beti ya. Beda-beda tipis kan. Beti. Ya, sebenarnya cuman kalau untuk 41 nama menurut gua dia layak untuk dipanggil. Atau mungkin faktor umur juga ngaruh kali ya dibandingin sama Hernando, Cahya sama Nadio kan secara umur. Tapi performa lebih oke lah. Maksudnya performa lebih harusnya dilihat dibanding umur lah. Gitu. Karena ini kan uji coba bukan gimana kan? Itu juga. Iya, mungkin ini profesional juga ya. Jadi masih mungkin bisa berubah juga. Ada yang keluar, ada yang masuk, dan ini masih ditrim lagi jadi 18 pemain kan. Iya, gitu. pemain Dan patut diingat juga Hernando ini mungkin koreksi kalau gue salah ya. Dia yang capture terbanyak dari 5 ini gitu. Ya, jadi mungkin itu sebuah nilai positif dia juga walaupun memang formnya lagi nggak terlalu bagus sekarang ini gitu. Tapi kalau gue boleh milih 3 ya jelas dibanding Cahya sama Hernando dari formnya ya Nadio sih gue memilih dibanding Cahya sama Hernando. Ya terlepas dari Cahya juga bermain sangat bagus untuk tim yang bisa bilang tim promosi ya, tim yang bukan berlimpah pemain bintang, dia bisa bermain stand out seperti itu menurut gue bagus. Tapi kita ngomongin sekarang kan experience lebih jalan dan juga lebih settle lah menurut gue. Butuh ada satu orang yang di luar Emil dan juga Martin Mas, menurut gue Nadio secara apalagi kalau untuk level internasional dengan tinggi badannya, Nadio secara postur lebih meyakinkan lah gitu. Sementara kalau nama-nama lain gimana? Ada yang menurut kalian bisa diperdebatkan atau bisa menjadi sebuah pertanyaan? Ezra Walian gimana Ezra Walian? Ezra, Rafa, terus mana lagi? Bawa striker. Hoki, Jens Ravan, Paulus Zisa setelah gue gak jadi ikut ya karena dia cedera kan. Miliano yang cedera. Iya, Miliano cedera. Karena kemarin juga kan lawan Borneo gak dibawa kan karena cedera pas latihan si Mauro, seingat gue. Mauro Zylstra. Tapi kalau dibandingkan Mauro menurut gue enggak sih. Menurut gue belum sih kalau Mauro. Belum, masih muda. Tapi kalau Ezra Walian menurut gue cukup layak untuk dipanggil kembali. Cocok. Ezra cocok. Karena di secara statistik 9 gol 6 assist di Persik Kediri. Kebalik. 6 gol 9 assist. Bukannya 9 gol 6 assist. 6 gol 9 assist. Iya. Dan kapten tim juga bisa jadi bisa jadi striker bayangan lah. Kalau di Persik Kediri kan diberikan perannya seperti itu kan. Jadi Ezra Walian menurut gue layak untuk bisa dipanggil. Minimal dipanggil dulu lah ya. Belum tahu akan langsung masuk final apa enggak, squad final apa enggak. Betul. Tapi memang gue justru ya agak kaget ya. Mungkin kayaknya John Hartson pengen melihat dulu semua yang sudah ada pernah dipanggil dan sama kemungkinan yang mungkin akan ditambahkan masuk kayak Rafa ya, even di Dewa gue berapa kali gue nonton Dewa nggak pernah impress ngeliat mainnya Rafa. Rafa tuh nggak dipanggil kayaknya nggak masuk deh ke sini. Ada nggak dipanggil. Nggak ada. Oke. Oh iya Rafa nggak ada. Rafa nggak ada. Terus juga Hoki Caraka. Hoki oke lah. Hoki lumayan loh. Hoki itu di Persita lumayan stabil loh. Dan Hoki itu secara jam terbang dibandingkan Mauro. Ya Hoki lebih sering salah. Let's say gitu deh. Kita bandingin sama Ezra Walian yang menurut gue bukan nomor 9, bukan goal getter, golnya aja 6 gitu. Nah Hoki Caraka berapa golnya? Padahal nomor 9 kan sebenarnya. Coba Google bang. Setahu gue tuh dia nggak 0-0 banget kayak si Strike deh. Hoki tuh cukup oke musim ini. Hoki karena masa 3 gol apa 4 gol ya? Coba deh Hoki Caraka. Karena gue melihat Hoki tuh ya karena lawannya kan oleh Romeni, terus juga ada Ragnar atas. Nah itu berapa golnya? 4 kan? 4 oke lah untuk seorang goal getter. Menurut gue untuk lawannya lawan Ezra Walian aja yang bukan goal getter free roll, menurut gue ya kalau gue head to head gue akan milih Ezra Walian gitu karena dia punya sesuatu yang ditawarkan yang berbeda. Sementara kalau nyari goal getter lu udah punya Ole Romeni, lu udah punya seorang Ragnar Ratmangun, terus punya siapa lagi? Ya udah sih sisanya nggak ada nomor 9 lagi kan? Udah. Kalau Zylstra ya sorry tuh sih menurut gue masih terlalu early lah karena lo belum di Persija aja lo baru 21 menit lo bahkan cedera kemarin terus juga belum kelihatan bagaimana permainannya. Terus juga Jens Raven juga menurut gue nurun di Bali pun juga sering jadi cadangan jadi ya susah untuk menilai terlalu banyak gitu. Terus siapa lagi Ramadan Sananta gimana?
Sananta gue nggak ngikutin di Liga Malaysia. DPMM ya. Cuman ya pengalaman internasionalnya kan pasti akan beda kan. Lumayan di Liga Malaysia cukup kompetitif kan. Dan hoki itu menurut gue, bahkan Shrek aja ngomong kan, bermain di Super League itu nggak semudah itu. Ivar juga setahu gue ngomong gitu. Jadi 4 gol itu menurut gue cukup baik dibandingkan dengan Mauro sama Ian Schraven kan, yang striker yang stipe lah yang nomor 9 ya. Hoki lebih baik dibandingkan tapi mereka. Kan bedanya menit bermainnya hoki lebih banyak gak sih di mendapatkan menit bermain itu kan sesuatu. Ya, benar. Tapi secara kompetisi bisa kan juga gak sebanyak itu dong. Maksudnya karena Bali kan punya kayak let's say Jens Raven gitu kan. Bali kan punya dana untuk cukup besar untuk beli pemain yang lebih mewah, lebih banyak gitu kan dibandingin ya timnya si hoki dong. Persita juga maksudnya pada akhirnya kan kalau klub lokal itu pemain asing itu selalu diplot di paling depan di striker kan. Betul. Dan hoki bisa mendapatkan menit bermain yang cukup lumayan dan mencetak 4 gol, menurut gue juga itu suatu konsistensi yang diperlihatkan hoki gitu. Apalagi kan Luis Peña ya, siapa si Persita. Ya si pelatihnya kan bekas Persija kan. Maksudnya itu juga pelatih asing, dia nggak akan memberikan semudah itu tempat untuk pemain yang menurut gua nggak influence. Dan Persita di musim ini cukup lumayan, sekarang dia peringkat 5 gitu. Untuk tim sekelas Persita yang menurut yang lu katakan tadi secara keuangan mungkin nggak kaya Bali, tapi bisa bersaing di peringkat 5 menurut gua cukup bagus. Milano Jonathan absen karena cedera kemarin. Terus juga Ole nih gue sampai sekarang belum tahu sih update-nya. Dia sebagus apa, udah lama gue gak ngikutin permainannya Ole. Ragnar pun juga. Ragnar terakhir gimana ya? Ini bukannya sempat gak punya klub ya? Enggak, masih di Denver dia. Denver ya? Sempat cedera lama deh. Ya kan sempat cedera lama. Gue udah gak pernah update tuh cara dia mainnya kayak gimana segala macam. Terus juga siapa lagi? Lili Pali, oke lah. Lili Pali masih experience-nya dibutuhkan. Yang menarik ada nama tim Gapens ya, ada di sana ya. Gua gak pernah nonton sih Gapens. Kemarin di Emen ya dia main ya, nggak salah. Apa di mana ya kemarin? Cukup oke sih kemarin. Terus siapa lagi? Akan Bagot. Iya. Ya. Gimana? Ini menurut kalian dia dipanggil doang atau udah ada persetujuan dia mau untuk datang menurut kalian? Paul. Nah ini menarik sih buat dilihat ya, karena kemarin alasannya dia nggak mau dipanggil karena dia mau fokus ke karirnya di klub. Kalau dia menit bermainnya nggak banyak-banyak juga di klubnya. Iya, nah ini makanya menarik, gue pengen lihat kira-kira performanya di timnas kayak gimana gitu, karena kemarin itu lebih ke non teknis alasannya ya gitu, bukan karena dia jelek atau gimana. Memang dia memilih untuk nggak dipanggil. Bukan karena ada kisru internal tuh yang sering simpang-siurkan di media. Itu kan rumor ya, tapi gua sih nggak pernah dengar ada mungkin pelatih atau siapa yang bilang bahwa iya ada isu internal, itu enggak ya. Jadi lebih ke memang pemainnya yang memilih untuk fokus di klub. Agak aneh ya, karena di awal gue ngeliat dia tuh begitu excited, tapi ada somehow momentumnya dia kayak udah muak gitu untuk bermain. Gue nggak tahu ya. Ini momentumnya kan di semifinal Olimpiade itu kan. Iya, terus kayak ada something yang menurut gue kayak merasa menjadi penghambat dia untuk kayak bikin dia malas untuk balik ke timnas. Gue nggak ngerti apakah itu masalah personal issue atau masalah preference. Atau emang benar-benar dia merasa challenge-nya dia bermain di luar itu masih belum bisa ditaklukkan, jadi dia lebih milih fokus bermain di level klubnya dulu untuk bisa bikin dia settle dulu baru akhirnya memikirkan timnas. Tapi rasanya aneh karena kan ya when Garuda calling ya it's a pride gak sih untuk bermain sebuah tim nasional, apalagi lu perjuangan untuk menjadi untuk membela timnas tuh nggak gampang gitu kan. Tapi kan pada akhirnya ya ini menunjukkan ini lembaran baru buat timnas Indonesia sih. Nggak ada pemain STY, nggak ada pemainnya si Kluivert, tapi ini menurut gua memang decisionnya seorang John Herdman. Tadi kita udah debat soal Hoki Caraka, soal siapa lagi tadi, beberapa pemain yang bermain Super League, kiper. Itu kan juga kan berdasarkan scouting yang dilakukan kan. Dia keliling klub nonton Super League dari stadion ke stadion, dia juga ke Eropa kan. Dan ini menurut gua cukup menarik sih untuk dinantikan 27 sama 30. Iya, ini ada FIFA Series. Di FIFA Series. Gimana peluangnya FIFA Series? Kita bakal live reaction gak nih kalau misalkan final live reaction ya? Tadi kata Koci gitu. Glenn di Liputan 6. Wah iya, Glenn dia udah punya gawean sendiri. Gimana kalau lihat peluangnya di ini? Harusnya bisa lah ya. Harusnya bisa sih, karena lawan Bulgaria ke final ya. Iya, Bulgaria memang saya peringkat di 80-an kalau nggak salah. Gitu, tapi memang Indonesia masih di 120 ke atas. Cuma sebenarnya dari kualitas squad seharusnya bersaing, karena kemarin di WCQ pun kita rutin melawan tim yang jauh di atas kita peringkatnya, tapi bisa kita kalahin gitu kan. Memang tingkat competitiveness-nya beda karena ini hitungannya friendly juga sebetulnya. Cuma tetap bukan berarti kita nggak punya peluang. Menurut gua
kita punya real chance buat juara FIFA Series ini sih. Wih. Optimis gue. Gila, gue terakhir lihat main Bulgaria bagus tuh ya 98. Udah habis itu inilah Piala Dunia yang dia kipernya pakai Kirali. cara panjangnya tuh. Iya, itu kan 98 kan? Kirali enggak ya? Lagi anjir baru kayak 4. Oh iya benar. Enggak, cuman yang dibantai Ronaldo ya? Itu udah enggak gacor. Gacor kan 98 masih ada si Ivanov, ada siapa lah, Stoichkov, masih sangar-sangar pemain-pemainnya. Ya kita lihat nanti persiapannya, termasuk nanti kita juga akan mereview bagaimana jersey terbaru dari timnas di bawah Kelme akan seperti apa. Janganlah sampai ada keramaian-keramaian, kita hanya ingin melihat bagaimana penampilan dari jersey terbaru yang juga menjadi sponsor jersinya Persib, ya kan, sama-sama Kelme. Ini pembocah klasemen nggak dibahas nih? Kita bahas dong. Pembocah klasemen yang tadi, kan tadi udah bahas. Gua kira mau di closing awal. Udah awal sedikit. Nah, kita ngomongin sekarang bagaimana tadi dia menang dengan nyaman 3-0, tapi justru gue lebih melihat lawan Persik tadi ya cukup nyaman dia melawan Persik. Justru tantangan selanjutnya adalah bagaimana nanti melawan Borneo. Ini yang gue bilang akan ini di GBLA kan mainnya? GBLA. Gila, tapi GBLA curang enggak di Borneo. Oh, berat. Karena kalau di GBLA 13 pertandingan gak pernah kalah. Itu berat banget berarti kalau untuk buat tamu-tamu main di GBLA, dan dari 13 pertandingan cuma 1 jebol. Itu tadi waktu Vinicius masih main di Borneo, belum pindah ke Arema, dan sekarang lawannya Borneo yang kita lihat juga sekarang lagi dalam form yang sangat menakutkan menurut gue, dan ini akan menjadi ya laga yang akan dinantikan sama Persija pastinya ya. Walaupun Persija juga lawannya nggak ringan ya, lawan Dewa juga berat banget menurut gue. Gimana Glenn, lu lihat tadi dengan kemenangan yang cukup nyaman lawan Persik, dan sekarang lawannya yang ini benar-benar ujian sesungguhnya lawan Borneo. Sebenarnya gue sebelum gue bahas soal Persib ya, gue cukup terkejut dengan apa yang dimainkan oleh Persik Kediri di GBLA. Tadi gue nonton dan gue setuju sama Bung Binder yang mengatakan ini satu-satunya tim yang berani bermain terbuka dan bermain cepat di GBLA. Biasanya kalau misalkan tim-tim lawan tuh bermain nunggu, bermain reaktif, tapi kalau ini dia lebih mengambil inisiatif serangan dulu, Bang. Ya makanya kebobolan kan. Kebobolan makanya akhirnya kan. Terlalu berani menurut gue. Betul, karena gol kedua itu kan betul-betul transisi ya. Ada satu kesalahan, Bergunyo langsung cepat ke Beckham Putra ngasih umpan. Jadi contek doang sih. Bener, si Putros ditarik dan penalti kan, dan memang menurut gue dua-duanya memang layak untuk dapat penalti sih. Dan kalau lu mau lihat permainan cantik Persib dijawab tuh di babak kedua. Ketika ada pergantian, ada skema dari Uliam Baros, Bergunyo kasih umpan ke si Putros dan ngasih cutback. Ada Andrew Yung di situ. Ini membuktikan Andrew Yung juga menjadi striker yang udah nyetak 2 digit. Ini jawaban terhadap kritikan Bobotoh yang mempertanyakan ketajaman dari striker Persib Bandung. Dan ini juga menunjukkan bahwa kualitas dari bangku cadangan Persib ini luar biasa sih. Berapa sih sekarang Andrew golnya? 10. Ya? Oh, udah 2 digit lah, dan ini kalau nggak salah 6 gol beruntun yang dicetak oleh seorang Andrew Yung gitu. Ya, termasuk yang di Rachat Buri juga golin ya. Betul, dan yang dimiliki oleh Persib dan tidak dimiliki oleh tim lain adalah konsistensi di babak kedua sih. Ketika di babak kedua Makloknya masuk, Levin Kursawa masuk, Uliam Baro masuk. Secara tempo tuh nggak berubah, secara skema permainan dia tetap dominan gitu. Jadi itu yang membedakan mungkin Persib kenapa sekarang berada di puncak dengan tim lain yang mungkin punya squad yang mewah tapi nggak bisa sekonsistensi Persib. Tapi emang depth squadnya menurut gue paling dalam sih Persib sih sekarang, terlepas dari mungkin dia juga baru berganti transisi. Tapi lu bayangin aja dengan starter seperti ini, terus juga masih ada Marklock lah, masih ada siapa Beckham juga kadang-kadang dari bench juga. Jadi memang cukup dalam. Gimana Paul lihat dari pertandingan tadi Paul sebelum masuk ke preview lawan Borneo? Iya, kalau ini sih gue ngelihat ya tanpa mengurangi rasa hormat ke Persik ya, kayak hampir gak ada perlawanan sih kalau gue bilang ya gitu. Walaupun 2 golnya itu penalti, cuma banyak banget juga peluang Persib yang hampir gol tapi yang gak gol gitu. Misalnya tadi sempat ada scrimmage depan gawangnya tinggal tap in tapi gagal gitu kan. Jadi sebenarnya ya ini dominasi Persib sih agak beda kelas seolah-olah ya kelihatannya ya gitu. Beda kualitas sih menurut gua. Dan tim ini kan memang dibentuk untuk Asia kan. Jadi memang secara kualitas yang tadi gua katakan Teja ketika di lokalnya kurang, di Asianya di lokalnya bagus, di Asia jelek. Ini tim mungkin di Asianya kurang, tapi kalau untuk di lokal ini udah gacor sih. Dan tadi gua ngeliat lagi-lagi pertahanannya emang juga kuat banget ya. Jadi emang gua rasa Persib kunci utamanya adalah bagaimana dia membangun tim dari belakang dulu sih. Karena gue lihat beberapa kali dengan yang sebelumnya dia menangnya
tipis-tipis itu kan menandakan bahwa dia solid dari belakang, dia hanya butuh 1-2 gol untuk bisa menangkan pertandingan. Dan sekarang ketika dia udah mulai nyaman di belakangnya, tinggal bagaimana menambahkan dari sisi agresivitasnya dan juga dengan variasi pemainan juga cukup banyak, dia bisa berganti-ganti tuh siapa yang dengan skema seperti ini lebih menyerang, bermain lebih ke dalam atau bermain lebih melebar sebagai winger. Jadi ya memang secara squad gue mengakui Persib mengerikan sih musim ini, terlepas dari mungkin mainnya nggak selalu cantik lah. Bang, tapi lu lihat momentumnya ketika Persib bisa mencetak banyak gol ya. Itu ketika dia udah tersingkir dari Asia. Nggak, sebelum yang tersingkir kan ada satu yang dia menang 4-0 apa menang? Lawan Madura. Madura kan? Madura itu kan satu dari belasan pertandingan. Tapi artinya bisa gitu, ternyata dia bisa main seperti itu. Karena menurut gue ya itu dia udah mulai nyaman dari belakangnya, tinggal bagaimana di depannya tuh mulai nyetel, tinggal nunggu waktu. Ternyata mungkin butuh waktu untuk Andre Jong, terus juga si William Barson juga Berginho bisa bergabung jadi harmonis lebih nyaman lah bermain satu tim gitu. Dan sekarang sih menurut gue penantian itu udah cukup terbayar. Mungkin kemarin yang obrolan mediocre itu sempat mengkritik Hodak itu ya sekarang mungkin mulai merasa ternyata udah mulai enak buat ditonton gitu dari sisi permainan maupun jumlah golnya udah mulai banyak gitu kan. Dan lawan Borneo nih Glenn, apa kira-kira dari Persib yang bisa di-expose sama Borneo? Apa kelemahan-kelemahan yang lu lihat masih ada di Persib sekarang? Kelemahannya menurut gua ketika Persib Bandung diberikan ruang dan lini belakangnya naik tinggi, itu akan menjadi bumerang buat Persib sih. Kalau di Persib dibiarkan menyerang oleh Borneo, itu akan bahaya banget buat Persib. Karena ketika melawan Lion City, Persib diberikan waktu untuk bermain. Akhirnya dia terlena, ada jarak antara back dan kiper yang begitu jauh, akhirnya dikasih bola-bola lambung. Dan itu terjadi ketika mereka away ke Kiraha, ke Malut juga. Dikalahkan dengan cara yang sama. Artinya ke dalam jarak antara back dan kiper itu nggak boleh terlalu tinggi. Dan ini merupakan menurut gue pertarungan di lini tengah. Karena Borneo sendiri kita tahu seorang Kei Hirose, seorang Pak Pahan itu luar biasa. Dan ada tadi kita udah bahas juga Juan Villa. Gimana dia bisa bermain skillful, dribblingnya bagus, shootingnya bagus, sehingga nggak bisa dikasih ruang untuk seorang Juan Villa. Dan satu lagi pemain yang menurut gue cukup baik adalah Kasambu sih. Kasambu secara pertahanan dia sangat kuat, dan gimana dia melakukan overlap membantu penyerangan, dia kerjasama sama Peralta kan di kiri, itu juga jadi tantangan buat Kakang nantinya. Kakang nih yang main ya di kanan. Nah itu gue, nah ini gue gak yakin nih apakah Bojan harus memasang 4 back terbaiknya. Potros di kanan, Barba Matikardi dan Eliano di kiri. Tapi pertanyaannya kan berarti slot U23-nya siapa yang akan mengisi kan? Apakah akan memasukkan Robi Darwis di tengah? Tapi kita tahu juga di tengah juga agak ketat kan. Agak riskan juga. Tapi Kakang menurut gue cukup stabil. Cukup oke lah. Iya, karena secara ofensif dia kan memang gak terlalu maju kan. Jadi memang dia jaga keseimbangan. Tapi kuncinya menurut gue di lini tengah sih. Gimana Paul ngeliat dari menghadapi Borneo nanti? Ini menurut gua Persib harus dalam transisi pertahanan harus lebih sigap ya. Karena jangan sampai kasih ruang untuk trio Peralta, Obieta, Villa. Karena ini kalau sampai mereka dapat ruang di tengah ini akan fatal banget. Kita udah berkali-kali lihat gitu ya. Begitu dapat ruang sedikit dia bisa olah bola, bahkan syuting langsung, dan itu bisa berbuah gol gitu. Itu sih yang harus diwaspadai ya menurut gua. Satu hal yang cukup fatal itu kalau misalkan lupa gitu. Ini kita akan melihat bagaimana trio yang, atau bukan trio ya, emang Borneo yang lagi gacor-gacornya menghadapi tim paling kuat secara pertahanan maupun kipernya secara clean sheet-nya nih. Ini menarik untuk dilihat apakah tren Borneo yang akan terhenti atau justru Persib yang akan kelihatan kayak expose lawan betapa tajamnya Borneo seperti apa nih. Sementara kalau dari big match lainnya juga ada Persija lawan Dewa United nih di hari Minggu. Gimana ngeliat Dewa yang juga sebenarnya ya secara tren lagi nggak begitu bagus juga sebenarnya. Kalah kemarin di Asia. Iya kan. Jadi nggak begitu oke. Terus juga sebelumnya lawan Bayangkara juga kalah. Lawan si siapa tuh striker asingnya Bayangkara yang si CDB juga lagi gacor-gacornya. Gimana ngelihatnya Glenn? Kalau Persija menurut gue ini juga pembuktian ketika bermain di JIS yang seharusnya 3 poin itu mutlak seperti Persib lakukan di GBLA. Menurut gue 3 poin harus menjadi jaminan lah untuk Persija jika ingin terus menempel Persib Bandung kan. Tapi sekali lagi Persija selalu bagus di 70 menit awal, tapi kuncinya di 20 menit akhir sih. Apakah dia bisa menjaga konsistensi itu? Dan Dewa sendiri menurut gue kan pertahanannya selalu
kurang ya. Kalau lihat berapa gol? 30 loh kebobolannya anjir. 30 gol kan? Iya, jebolannya 30 dia. Karena itu secara penyerangan ya mungkin dia bagus, cuman pertahanannya gelandang bertahan dan back-backnya itu agak berantakan, apalagi ditambah penyerangan dari Persija ini kan memiliki kecepatan yang bagus kan. Alano, Maxwell, Alaidin. Alano absen. Gak bisa main kan. Aduh, sana Witan. Ada gak apa-apa, ada Aladin. Betul, dan itu bisa menjadi apa ya? Celah lah. Ruang-ruang yang ditinggalkan pemain-pemain Dewa ketika menyerang itu bisa menjadi celah pemain Persija untuk bisa ngebobol gawang Sonny Stephen sih. Ya. Setuju. Mungkin nambahin dikit di sini nanti efektivitas dari Maxwell sebagai free roll ini akan menjadi penentu juga menurut gue. Karena memang gue setuju tadi backline dari Dewa ini memang cukup banyak ruang ya, cukup shaky juga, shape-nya juga kadang gak jelas. Nah, ini yang harus mampu dimanfaatkan oleh Maxwell, dia harus mampu cari ruang di depan dan harus bisa distribusi bola dengan baik. Ditambah absennya Alano ini absennya satu daya gedor Persija sebenarnya. Iya. Gitu karena rasa banget sih gak ada Alano pasti. Iya. Gak ada pengganti yang one to one gitu. Memang ada Juan Mota tapi dia bukan winger juga gitu. Jadi ini agak tricky. Harapannya ini masih agak terlalu mengganggu ya. Nanti masih bisa efektif Persija gitu. Menurut gue ya ini pembuktian buat Persija. Kalau kemarin non Borneo menurut gue masih dimaafkan lah, karena secara head to head, secara kekuatan ya kita lihat bagaimana Borneo bermain belakangan emang sangat mengerikan lah. Tapi sekarang lawan Dewa yang secara formnya lagi gak begitu bagus dan masih bermain lagi di JIS, menurut gue 3 poin menurut gue udah harga mati untuk Persija kalau dia gak mau persaingannya kelar di musim ini. Karena kalau dia misalkan kalah atau seri aja menurut gue udah sih secara psikologis, secara kedepannya akan makin sulit. Apalagi Borneo, ya kecuali Borneo juga kalah gitu ya. Tapi kan sekarang kita lihat bagaimana Persib gitu. Kalau lihat saya Persib menang 60 poin, Persijanya kalah lagi atau seri aja 5-2, semakin secara psikologis akan semakin susah lah untuk mengejar ke papan atas kalau memang lawan siapa besok nanti Dewa di JIS tidak bisa meraih 3 poin lagi. Dan Persib lebih baik menjaga jarak ini sebelum nanti El Clasico lawan Persija di JIS sih. Benar-benar. Karena kalau ketika harus penentuan di JIS melawan Persija, itu menurut gua akan banyak faktor eksternal, faktor X yang mungkin bisa dipertanyakan. Karena secara mental, secara tekanan supporter itu kan akan kerugian untuk Persib kan. Jadi mungkin Persib akan lebih baik mendulang poin-poin di sebelum laga itu sih. Masih bulan Mei ya, masih lama ya bulan. Masih lama itu. Makanya ini yang kita lihat bagaimana Persija bisa bereaksi dan bisa kembali mengejar. Karena justru ini keuntungan buat Persija, harusnya dia bisa memanfaatkan momentum dari permainan Persib lawan Borneo nanti, terlepas dari apapun hasilnya. Tapi kalau let's say Persib yang menang ya berat lah, dia harus terus mengejar tanpa harus slip lagi untuk kedepannya. Oke, itu aja dari warga lokal kali ini. Sudah sejam, gak kerasa tadinya janjiannya kita hanya mau 30 menitan karena udah jam 12 malam ini. Gak kerasa setengah 1 bahkan mau jam 1 pagi. Kita akan ketemu lagi di warga lokal berikutnya dan mungkin kita akan mempertimbangkan akan ada FIFA Series juga nanti live reaction kalau memang Indonesia masuk ke final lawan Bulgaria, yang kayaknya hampir pasti masuk Bulgaria lah ya lawannya di final, dan harusnya Indonesia bisa masuk final. Dan untuk kedua kalinya kita akan live reaction Indonesia lawan kemarin Persib ya. Untuk pertama kali berarti live reaction Timnas Indonesia, dan katanya kalau live reaction Timnas ada satu gestor yang akan hadir, yaitu yang punya YouTube channel ini, anak Coach Justin ya pastinya akan ikutan karena Glenn akan memandu liputan 6 ya yang menjadi kantor utamanya, dan Paul udah nggak di kantor utamanya, jadi kita akan bertiga, mungkin akan ada tambahan 1 orang lagi untuk menamaikan. Support terus buat warga lokal, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, jangan lupa ke likes-nya juga, dan juga kasih tombol hype-nya biar mungkin makin rame, biar ditonton banyak orang, dan juga kasih masukan, kasih evaluasi atau kasih ide-ide lainnya untuk bisa mengembangkan dari program warga lokal ini. Karena kita sekali lagi bukan ingin menjadi program yang ingin menunjukkan si paling pintar sepak bola lokal, si paling ngerti, si paling statistik, atau si paling paham tradisi. Kita hanya sebagai pengamat, bukan pengamat, sebagai penonton, sebagai warga yang memang menikmati Liga Indonesia, dan belakangan pengen mensupport Liga Indonesia menjadi liga yang memang dibanggakan oleh supporternya sendiri gitu, atau warga-warga Indonesia sendiri yang mungkin selama ini mungkin menganggap Liga Indonesia masih jauh lah buat ditonton dan kurang enak buat ditonton. Oke, ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu warga lokal. Bye-bye. Bye.